duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali bisa hadir di tempat ini. Ini satu kesempatan yang indah, kita bisa sama-sama berjumpa di dalam rumah Tuhan. Sebelumnya saya mau perkenalan singkat, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum pernah kenal. Saya juga baru pertama kali melayani di tempat ini, walaupun sudah beberapa kali mampir tapi nggak sempat ketemu begitu ya. Nama saya Elizabeth, saya dari Lawang, saya melayani di SDT Tabernakel dan juga melayani di Surabaya di Gereja Bethel Tabernakel Aletheia. Senang sekali bisa ada kesempatan untuk datang di sini dan melayani dan membagikan firman untuk kita sekalian. Saya berdoa supaya apa yang saya sudah persiapkan untuk dibagikan, dibagikan hari ini boleh memberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat ini bergantian, gitu ya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Jadi di ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, selama kurang lebih 2 tahun ini kan kita mengalami masa pandemi begitu ya, jarang keluar-keluar. Nah, terakhir kita sudah mulai melihat ada perbaikan, sudah mulai boleh traveling ya, sudah boleh liburan, boleh jalan-jalan. Kita bisa lihat kemarin Lebaran beberapa minggu yang lalu, penuh orang di mana-mana, keluar semua, liburan. Nggak tahu apakah travelingnya ini akan berlanjut apa enggak, jalan-jalan, refreshing begitu ya. Keliling. Hah? Giling? Oh, healing, self healing ya, soalnya sudah terlalu lama stres begitu di rumah terus. Ya, puji Tuhan. Nah, satu hal yang memang bisa membuat kita refreshing adalah jalan-jalan. Tetapi kalau ngomongin tentang pertumbuhan iman, kita nggak bisa jalan-jalan loh. Kita mesti tinggal tetap di dalam Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih satu
tanaman begitu ya. Mbak tahu mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah dengar tanaman ini, soalnya saya juga baru tahu ada yang namanya walking palm atau bahasa Indonesia itu pohon palem yang berjalan. Kalau pohon yang kita tahu, hanya kan pohon itu nggak pernah pindah-pindah, sekali ditanam ya di sana terus. Tapi ternyata pohon ini bisa geser Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada kaki akarnya bukan ya. Saya nggak sebut kaki, mungkin akarnya. Akarnya ini modelnya kayak begini, jadi nggak tertanam di tanah. Jadi model kaki panjang-panjang, akarnya keluar-keluar. Nah setiap hari dia bisa geser antara 2-3 cm. Jadi dalam setahun tuh jalannya bisa 20 meter. Bayangin, kira-kira kalau Bapak Ibu punya medeni ya. Hari ini tak tanam sini loh kok tiba-tiba di tengah jalan begitu. Jadi pusing kan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau tanaman aja kita nggak kepingin tanaman itu berpindah-pindah, saya kira Tuhan juga rindu ketika kita mengikut Tuhan. Tuhan mau supaya kita tinggal tetap di dalam Dia. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang tinggal tetap, Tuhan Yesus mengambil gambaran dari pokok anggur. Kenapa kok nggak pohon-pohon yang lain gitu ya? Kalau zaman kita sekarang sudah banyak macam pohon. Tapi kalau di zaman itu pokok anggur atau pohon anggur itu adalah pohon yang umum sekali ada dan banyak ditemui di sana. Sehingga Tuhan Yesus pakai gambaran ini supaya para murid itu lebih mudah menangkap. Apa yang unik dari pohon anggur ini? Jadi ranting itu nggak akan bisa bertumbuh kalau dia tidak menyatu dengan pokok anggurnya. Nggak akan bisa berbuah kalau dia nggak nempel, tinggal tetap dengan pokok anggurnya. Itu juga yang Tuhan mau buat kita juga pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jemaat di Yepo begitu ya. Supaya kita bisa tinggal tetap di dalam Tuhan. Lewati apapun masalah tantangan dalam hidup kita, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kata asli yang menggambarkan kata tinggal ini adalah yang dipakai di dalam ayat 4a, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, tinggallah, kata tinggallah. Ini pakai kata dwell, tinggal tetap, jadi nggak pindah-pindah, nggak kayak walking palm ini, yang hari ini terus geser lagi sedikit, geser lagi nanti tahun depan sudah jauh begitu. Tapi gambaran yang dipakai di dalam ayat yang keempat ini, kata itu berarti tinggal tetap. Sekali di dalam Tuhan, maka selamanya akan ada di sana begitu. Lewati berbagai macam hal akan ada di sana. Pokok anggurnya akan tetap satu, nggak ganti-ganti. Ya, itu yang menggambarkan tentang tinggal tetap ini. Selain itu, ketika kita tinggal tetap, itu juga berarti bahwa kehidupan si ranting ini perlu terus menyatu dengan pokok anggur yang ada. Enggak putus nyambung. Kalau relasi aja kita enggak mau putus nyambung ya enggak? Cie gitu. Tapi apalagi relasi kita dengan Tuhan, jangan sampai kita putus nyambung. Gara-gara satu hal kita putus dongkol. Atau gara-gara pandemi udah kelamaan enak di rumah terus, kebaktiannya live streaming misalnya, udah mau ke gereja, aduh males di rumah aja enak. Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ke rumah Tuhan itu ada hal yang menjadi kewajiban kita. Bukan karena ditodongin, ayo datang ke gereja, tapi itu satu kerinduan. Dan menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan, menyatu dengan Tuhan dan juga jemaat yang ada di gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, ini bagian tentang kata kenapa tinggal itu menjadi bagian yang penting. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan juga buat saudara dan saya, supaya kita tinggal tetap di dalam Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi selanjutnya ya? Apa yang terjadi ketika kita tinggal tetap di dalam Dia? Jadi Tuhan gak cuma mau kita tinggal, terus kita gak ngapa-ngapain begitu ya. Tetapi ada hal yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ketika kita tinggal tetap di dalam Dia.
Paling enggak ada 4 hal yang bisa kita renungkan bersama Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita dibersihkan. Kita dibersihkan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, di sana dituliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi ranting yang tidak berbuah itu enggak disimpan, tapi dipotong. Enggak tahu kalau di rumah itu kadang ada ibu-ibu atau siapapun lah ya yang tinggal di rumah, kalau lihat ada barang begitu ya, kresek atau tas gitu. Kresek atau tas begitu ya. Wah ini sayang, jangan dibuang. Atau hasil souvenir dari kondangan atau ada apa gitu ya, numpuk di rumah, nggak dibuang maksudnya, tapi aduh eman, walaupun udah nggak kepake bertahun-tahun, tapi aduh eman, tak simpan dulu aja, siapa tahu nanti dipakai. Tapi ternyata gudangnya jadi penuh sampai lupa souvenirnya ada di sana, nggak pernah kepake. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang ranting, kalau kita mau tumbuh sehat, Yesus bilang kalau ada ranting yang tidak berbuah jangan disimpan tetapi dipotong. Nah masalahnya kalau dibersihkan itu sakit, gak enak. Tadinya yang biasanya nyepak semuanya aman dengan budaya atau pola kebiasaan kita, tapi sekarang perlu ada yang dirubah. Misalnya contohnya gini aja, kalau saudara punya kaos baju yang sudah lama dipakai, sampai bertahun-tahun, sampai yang ada bolongnya sini kan enak ya pakainya ya, isis gitu. Tapi waktu dikasih baju yang baru, oh kok sumuk. Jangan dipakai lagi baju yang lama. Bentar, yang lama ini lebih enak, padahal lebih bagus yang baru. Nah itu sama halnya kalau kita sedang diubah, diproses oleh Tuhan, kadang masuk dalam pola yang baru, itu tidak selalu nyaman. Itulah kenapa nggak banyak orang itu bisa ngalamin perubahan. Kenapa? Karena selalu lebih suka tinggal di pola yang lama. Udahlah aku enak gini aja. Padahal sebetulnya tahu bahwa aku perlu jadi lebih baik, lebih benar, lebih memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi masalah pertama. Kenapa kok sedikit orang yang terbuka untuk mau dibersihkan atau dibenarkan, dimurnikan oleh Tuhan. Karena dibersihkan itu sakit, gak nyaman. Harus ada yang dibuang, dipotong, supaya lebih banyak berbuah lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, satu kabar baik, kalau kita semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita akan belajar punya kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku bahwa Tuhan memang aku punya ranting-ranting yang perlu dipotong. Semakin lama kita mengikut Tuhan gak merasa semakin sombong, sudah tahu segalanya. Tapi belajar makin lihat Tuhan, aku perlu diubahkan lagi hari ini oleh Engkau. Aku mau dibentuk lagi, dibenerin lagi, ditempa lagi supaya hidupku semakin memuliakan Tuhan. Bahkan dia rindu untuk datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan kalau ada ranting yang harus dipotong sekalipun aku gak nyaman, silahkan dipotong, silahkan dibuang Tuhan. Supaya hidupku betul-betul murni untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semakin kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, itu kabar buruknya nih ya, semakin kita bisa lihat kita ini bukan orang yang sempurna loh. Semakin kita ikut Tuhan, kita akan semakin lihat, semakin sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau makin lama ikut Tuhan makin sombong, makin pongah, begaya begitu. Jangan-jangan dia belum kenal Tuhan sungguh-sungguh.
Sama halnya kayak begini, kalau saudara tinggal di dalam satu rumah gitu ya, terus satu kali rumah itu mati lampu. Enak-enak lagi masak, terus lagi cuci piring, terus habis itu cuci baju gitu ya, malam-malam gini. Gak tahu cuci baju malam-malam enggak ya gini. Nonton drama Korea misalnya ibu-ibu, atau nonton sinetron, enak-enak lagi nonton terus mati lampu, gelap semuanya. Loh. Nah, kira-kira kalau sudah gelap kayak gitu, Bapak Ibu Saudara bisa lihat nggak apa yang ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara? Nggak kelihatan ya. Pasti yang dicari pertama sekarang mungkin HP. Sudah nyalain senternya HP begitu ya. Atau kalau belum ada handphone, lilin, cari lilin atau sentolop begitu. Senter ya, sentol. Supaya bisa menerangi apa yang ada di sekeliling kita. Sama halnya kalau kita biasa tinggal di dalam gelap, kita nggak tahu betapa rusaknya hidup kita. Tapi ketika kita sudah mengenal terang, kita sudah kenal Tuhan Yesus, kita semakin lama mengenal Dia, makin jelas bahwa diri kita ini punya kelemahan dan ada hal-hal yang perlu dirubah. Tapi itu kabar baik. Karena ketika kita semakin melihat ada kekurangan diri kita perlu berubah, itu tanda bahwa Tuhan masih mengasihi saudara. Tuhan cinta sama saudara dan mau memurnikan saudara untuk lebih memuliakan Dia. Jadi kalau ada waktunya Tuhan mau memproses saudara, mau dibenerin hidup saudara, jangan protes, jangan ngambek, jangan ngomel, tapi bersyukur. Karena Tuhan cinta loh sama saya. Nah, demikian juga kadang Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Gembala atau leader atau sesama jemaat sekalipun untuk bisa memurnikan saudara. Entah lewat konflik atau apapun begitu ya. Tapi itu menolong kita untuk semakin sadar bahwa kita sempurna dan kita justru semakin membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang semakin menolong memurnikan kita, yaitu firman Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dalam Yohanes 15, di situ Yesus mengatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah firman Tuhan inilah yang menolong kita untuk semakin dimurnikan juga Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang lain bisa menegur kita, bisa memberikan masukan, bisa memberikan arahan. Tetapi satu hal yang paling utama yang menolong kita untuk bisa dimurnikan, membuat kita bertumbuh, dibersihkan hidup kita adalah firman Tuhan. Bukan chat-chat WA gitu ya, wah ini kata-kata motivasi, wah ini keren sekali motivasinya, dipajang di rumah. Atau kata-kata tetangga. Atau gara-gara kumpul sama temen, kamu harusnya gini loh, agak keren sedikit, rambutnya dinaikin atau diapain. Itu yang membuat Anda menjadi murni, enggak. Tapi yang membuat kita murni dan dibersihkan, dibentuk semakin indah adalah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah firman Tuhan menjadi hal yang kita renungkan setiap hari atau cuman waktu ke gereja aja? Ini penting untuk kita evaluasi ya, jangan sampai kita cuma ketemu firman kalau kita datang ke gereja aja. Kita bisa di rumah mendengarkan firman Tuhan, kita bisa di rumah membaca Alkitab. Itu menjadi satu kebiasaan yang baik dan menolong saudara untuk semakin dimurnikan. Jadi intinya jangan bosan-bosan ketemu firman Tuhan. Ya, jangan bosan-bosan ketemu firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itu yang akan memurnikan kita. Itu yang bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan akan lakukan ketika kita tinggal tetap di dalam Dia. Bahwa yaitu kita akan dibersihkan. Kemudian yang kedua, kita diberi pertumbuhan. Kita diberi pertumbuhan. Di dalam ayat yang kelima dalam Yohanes 15 di situ dituliskan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa.
Siapa yang mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Boleh katakan amin. Amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan itu bisa kita miliki karena kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Kalau saudara mau bertumbuh, oh saya sudah ikut Tuhan agak lama nih, tapi pertumbuhan saya apa begitu? Apakah saya sudah punya pertumbuhan? Coba cek dulu, saya sudah betul-betul tinggal tetap di dalam Tuhan belum? Karena pertumbuhan itu hanya dimungkinkan ketika kita betul-betul ada di dalam Dia. Selain itu pertumbuhan juga adalah hasil karyanya Tuhan buat kita. Jadi kita tumbuh bukan karena kita hebat, kita bisa mengalami pertumbuhan bukan karena oh saya sangat sempurna dalam ibadah, bukan. Tapi itu karena karunia Tuhan dalam hidup kita. Orang yang tinggal tetap di dalam Tuhan akan semakin kuat imannya, makin dewasa, dan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan salah satu ciri orang yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah berbuah. Seperti yang Yesus sendiri katakan di dalam ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Gak cuma satu tok gitu, tapi berbuah banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, buah yang dimaksud oleh Yesus dalam pengajarannya ini adalah sikap dan tindakan kita yang memberkati orang lain. Bukan malah jadi batu sandungan. Enggak tiap-tiap ketemu kita kepleset gitu, kesandung. Waduh orang ini kok kayak begini. Ya apa orang ini kok bisa orang model kayak begini. Ini orang gereja loh tapi kok begini. Ya jangan sampai ada orang jemaat di Yepo ini jadi batu sandungan ya, tetapi semuanya jadi berkat buat orang lain, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, buah apa saja yang perlu ada di dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu buah pertobatan. Buah pertobatan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan, oh saya orang yang sudah bertobat, saya sudah kenal Tuhan, tandanya adalah ada buahnya, ada perubahan hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 3 ayat yang ke-8a, di situ Yesus berkata, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi dengan kata lain kalau kita bilang, Tuhan aku mau bertobat, tinggalkan cara hidupku yang lama, apalagi ada lagunya ya, ku telah mati dan tinggalkan gitu. Tapi jangan cuma nyanyi tok. Buah pertobatannya harus muncul. Apa yang berubah? Karena itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bertumbuh. Semakin kita mengenal Tuhan, ada buah pertobatan. Kemudian di dalam Roma 6 ayat yang ke-22. Di situ dituliskan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tanda, baru sekali lagi Paulus menekankan kepada jemaat, kalau kita betul-betul bertobat, kita ikut Tuhan, ada cara hidup yang lama yang kita tinggalin. Misalnya, kalau dulu sering ngomel, aduh tiap hari kok begini ya, aduh orang ini kok nyebelin dan lain-lain, aduh dagangan sepi, aduh ini. Ada yang berubah. Setelah kenal Tuhan, kita belajar lebih percaya, Tuhan kau sanggup memelihara hidupku. Aku bersyukur untuk hari ini. Apapun yang terjadi, aku ikut jalannya Tuhan. Itu cara hidup yang berubah. Jadi berkat gak melulu ngomong tentang duit ya. Tapi kalau ada perubahan hidup, ada buah pertobatan, itu berkat Tuhan juga loh dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama, ada buah pertobatan. Kemudian yang kedua, buah roh. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23, di sana dituliskan, ada satu buah roh tetapi banyak cita rasanya begitu ya.
Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Di situ dituliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa yang gak suka buah roh yang ini? Wah, seneng ya, Tuhan aku kepengen punya buah roh yang model begini. Punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera. Itu yang kita doakan tiap hari, bukan? Yang kita mintakan tiap minggu, bukan? Kita kepingin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah berdoa tentang hal ini, sebetulnya yang terjadi adalah ketika kita kembali ke rumah, pulang ke tempat kerja, ketemu keluarga, ketemu rekan, dimanapun saudara berada, mungkin kita bisa berjumpa dengan hal-hal yang membuat kita gusar, jengkel. Aduh, ketemu orang ini lagi, bosen loh ya. Orang-orang ini lagi aja yang bikin repot, bikin masalah lagi. Kapan benernya orang ini? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita minta Tuhan, aku mau punya kasih. Justru kesempatan ketika kita pulang ke rumah, ketemu orang-orang yang nyebelin, di sana Tuhan sedang memproses kita untuk belajar punya kasih. Jadi nggak mendadak nongol begitu ya. Tapi ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan kita, bisa nggak kita belajar punya kesabaran? Bisa nggak kita belajar untuk tetap berbuat baik buat orang lain? Punya kesetiaan. Tuhan, walaupun doaku nggak dijawab, entah dijawab nggak dijawab, aku mau tetap setia iring Tuhan. Punya kelemah lembutan, dijahatin sama orang, dimaki-maki sama orang. Bisa nggak saudara belajar untuk tetap punya kelemah lembutan, berjumpa dengan orang itu? Di sanalah ladang latihannya. Di sanalah tempat kita belajar untuk dibentuk untuk punya buah roh ini oleh Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, tentu buah roh ini gak akan muncul. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau setelah ini pulang, kita ketemu dengan berbagai macam hal, mari kita bersyukur. Dan minta Tuhan tumbuhkan buah roh itu di dalam hidupku. Supaya buah itu dinikmati oleh orang lain. Ya, ini buah roh, buah yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang sering kali dilupakan, yaitu buah pemberitaan Injil. Buah pemberitaan Injil. Di dalam Kolose yang pertama ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Kolose 1 ayat 5 dan ke-6. Di situ dituliskan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil ini adalah tugas gereja. Gereja itu adalah kita, orang-orang yang dikuduskan untuk benar-benar dipanggil untuk hidup di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita masuk dalam satu keluarga kerajaan Allah begitu ya, di gereja. Kita tidak dipanggil untuk tinggal diam di dalam gereja, tidak. Tetapi kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Justru kita disuruh keluar lagi untuk membagikan kabar baik itu. Supaya lebih banyak orang bisa mengenal Kristus. Dan kabar Injil itu tidak kita simpan sendiri. Dan dari sanalah Tuhan dipermuliakan. Ada lebih banyak orang mengenal Kristus. Jangan sampai justru kita yang dibawa dunia hilang begitu ya. Karena pasangan hidup, karena masalah hidup, kita yang tergerus oleh dunia dan kita kehilangan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini
firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa ketika kita mengenal Dia, bagian yang juga perlu muncul di dalam kehidupan kita adalah memberitakan Injil. Membagikan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ceritanya kepada siapa? Bisa dimulai dari anak-anak saudara. Kalau mungkin saudara jarang ketemu tetangga sekarang ya, karena kan masih belum boleh kumpul terlalu banyak orang. Tapi kalau sudah boleh kumpul, nah pertanyaannya apa yang saudara ceritakan buat orang lain? Masalahkah? Atau tantangan zaman yang semakin beratkah? Waduh, ini harga-harga makin naik semua ya. Gimana nih, berat semua ya. Aduh, belum lagi ini mesti berhenti, bentar lagi umurku sudah pensiun lah, segala macam. Saudara, masalah lebih banyak dibicarakan ketika kita berjumpa dengan orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukankah lebih menghibur, memberi kekuatan ketika kebaikan Tuhan yang kita bagikan buat orang lain? Oke, bentar lagi akan ngalamin banyak tantangan, tapi aku percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memeliharaku, dan semua yang aku lakukan, Tuhan pasti punya jalannya yang terbaik. Bukankah itu lebih membangun dan menguatkan? Nah Bapak Ibu Saudara, lewat perkataan, lewat sharing kita, itu bisa menjadi pemberitaan yang baik. Saudara punya mimbar masing-masing ya, mimbar di rumah, mimbar di tempat kerja, kalau hamba Tuhan mungkin juga di gereja, para pelayan juga di gereja. Apa yang engkau bagikan ketika engkau berjumpa di tengah, engkau berada di tengah dunia? Apa yang engkau bagikan buat mereka? Orang-orang di luar sana sudah terlalu capek dengar berita. Kalau saudara pasang TV kan biasanya beritanya yang berat-berat ya, buruk, oh ini harga naik dan ini. Mereka kekurangan kabar baik Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita masuk ke dalam dunia perlu ada buah pemberitaan Injil. Jangan sampai kita lupa kita ada untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Sepi ya? Waduh nih jangan-jangan enggak mau beritakan ini. Khawatir saya. Enggak apa-apa, tapi saya percaya kalau saudara sudah dengar PR ya berarti ya. Jadi jangan pura-pura enggak dengar. Nah Bapak Saudara, kemudian yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan ketika kita tinggal tetap di dalam Dia? Nah biasanya bagian yang ketiga ini yang menjadi favorit kebanyakan orang percaya. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-7 di dalam Yohanes 15, di situ dituliskan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh enak ya, mintalah. Minta berapa pertanyaan? Enggak terhitung ya, apa saja kalah, jin botol aja kalah. Kalau jin botol kan cuma 3 permintaan nanti saya penuhi. Tapi kalau ini minta sama Tuhan, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Seneng kan? Siapa yang di sini enggak suka dikasih? Oh enggak ada yang angkat tangan toh, berarti suka semuanya nih kalau dikasih berkat sama Tuhan, amin. Suka, tapi jangan lupa ketika kita mau berdoa, tinggal tetap di dalam Dia, kita mikirnya bukan supaya berkatnya turun, bukan. Tapi karena kita sungguh-sungguh cinta Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang perlu kita mengerti juga ketika kita memahami ayat ini ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu berarti menjadi syarat utamanya dulu. Kita perlu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang bisa kita pahami di sini? Ketika firman-Nya Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, itu berarti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan juga tinggal di dalam hati kita.
Sehingga apa yang kita minta otomatis nyambung dengan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Jadi ketika kita meminta di sini bukan berarti minta sak sukaku, bukan, tetapi minta seturut kehendaknya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Semakin kita tinggal di dalam Tuhan, yang kita minta itu semakin nyambung dengan isi hatinya Tuhan. Bukan kita mau mengubah atau mengatur Tuhan, tetapi apa yang kita mau semakin dibentuk mengikuti seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu apa yang kita minta akan diberikan. Kenapa? Karena kita menyatu dengan Tuhan. Kalau sudah nyatu dengan Tuhan, mau apapun Tuhan butuh untuk pelayanan ini, pekerjaan Tuhan tolong buka jalan untuk pemberitaan ini, atau Tuhan buka jalan untuk kebaikan atau untuk kemuliaan Tuhan, maka otomatis kehendak Tuhan akan dinyatakan. Yang kita minta itu akan kita terima. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu jangan kita lelah untuk tinggal tetap di dalam Tuhan. Amin. Karena kita tahu ada satu lagu ya, Allah kuasa melakukan segala perkara. Pernah tahu lagu itu? Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa, Allah kita maha kuasa. Dia sanggup atur yang terbaik. Maka dari itu kalau kita doa, mari buka hati kita, perlebar hati kita supaya Tuhan itu menyatakan kuasanya, menyatakan kehendaknya, karena kita tahu Tuhan jauh lebih kuasa. Tuhan tahu yang lebih baik buat kehidupan kita. Amin. Ini kemudian yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Apa yang Tuhan akan lakukan ketika kita tinggal tetap di dalam Dia? Tuhan pakai kita untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat yang ke-8 dalam Yohanes 15 di situ dituliskan, di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini adalah hal yang terakhir yang menjadi penutup. Kalau kita sungguh-sungguh tinggal tetap di dalam Dia, Tuhan gak sulit hanya Dia. Jangan sampai kita jadi alat yang menyumbat, begitu ya. Saudara tahu kalau ada talang rumah buntu, kena daun, kan ngerepotin banyak orang ya. Banjir, mesti ada yang ngebersihin di atas, mesti ada yang ngepelin kalau banjir, ngerepotin. Jangan sampai kita jadi alat dalam rumah Tuhan kayak talang buntu yang ngerepotin banyak orang. Tapi mari kita jadi alat di dalam rumah Tuhan yang dipakai untuk kemuliaan-Nya. Apapun yang kita alami dalam hidup, mengalir, memberkati banyak orang, jangkau jiwa lebih banyak. Dan itulah yang menjadi tanda bahwa kita betul-betul adalah murid-muridnya Tuhan. Jadi muridnya Tuhan itu berani dibentuk, berani bertumbuh. Karena bertumbuh itu gak selalu enak tadi yang kita sudah renungkan bersama. Tapi jadi murid itu akan jadi lebih dewasa dan makin memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang perlu menjadi bagian kita. Saya akan menutup renungan kita dengan satu bagian Alkitab lagi yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Saya akan bacakan buat kita sekalian ya. Ini kisah tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara perlu garis bawain ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Kita katakan memilih bagian yang terbaik. 2, 3, memilih bagian yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara, tinggal tetap di dalam Tuhan adalah bagian terbaik yang tidak akan diambil dari kita. Ini yang Yesus katakan. Jadi kalau kita punya kesempatan dekat dengan firman, dengan persekutuan, jangan kita biarkan kesempatan itu diambil. Kalau sudah punya kesempatan datang dalam ibadah, persekutuan, PA, atau saat teduh pribadi di dalam rumah sekalipun sendiri, jangan sampai kesempatan itu hilang karena urusan yang lain. Bapak Ibu Saudara, karena duduk dekat dan mendengarkan perkataan firman itu adalah bagian yang terbaik. Bukan berarti melayani enggak perlu, perlu. Tetapi melayani kalau enggak kenal Tuhan ya buat apa, begitu kan? Sehingga mengenal Tuhan itu perlu menjadi bagian yang utama di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa juga kita perlu mengerti bahwa duduk dekat, mengenal, mendengar firman Tuhan itu adalah hal yang penting. Kenapa? Karena ketika kita bisa berelasi langsung dengan Tuhan, itu harganya dibayar dengan darah Yesus. Harganya mahal. Kita nggak sanggup bayar, tetapi Tuhan kasih cuma-cuma buat kita. Kalau Tuhan sudah mau datang ke dunia, mati di kayu salib buat saudara dan saya dan dibangkitkan. Kenapa kok ketemu Tuhan kita masih anggap biasa, anggap remeh. Alah nantilah, kan live streaming tuh tak puter ulang. Tapi live streaming sambil makan, sambil tiduran, gitu. Kaosan, celana pendek begitu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita betul-betul bisa berelasi dengan Tuhan hari ini, ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan dengar doa kita, amin. Doa kita langsung terhubung ke sorga, gak perlu pakai penghubung-penghubung yang lain. Tapi ketika kita memanggil nama Tuhan Yesus, Tuhan mendengar. Dan itu dimungkinkan karena ada Yesus yang mati buat saudara dan saya. Sehingga kalau kita bisa kontak langsung dengan Bapa, jangan anggap itu hal yang biasa. Kalau kita bisa punya kesempatan berdoa, jangan sampai doa itu jadi sesuatu yang kering. Tetapi itu menjadi satu ucapan syukur kita yang gak berhenti-henti muncul. Kenapa? Karena kalau kita bisa ngobrol sama Tuhan, itu adalah relasi yang paling mahal dari benda apapun yang bisa kita beli di dunia ini. Lebih mahal dari harta yang saudara punya. Karena itu dibayar dengan darah anak domba Allah yang diberikan buat kita. Sebagai penebusan supaya kita bisa berjumpa langsung dengan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan lewat doa, persekutuan, mari kita gunakan itu sungguh-sungguh. Ya. Datang ke rumah Tuhan, persekutuan, layani Tuhan, layani yang terbaik buat Tuhan. Kalau ada yang belum mau ikut pelayanan, jangan tunda lagi, ayo ikut, sekarang ikut pelayanan buat Tuhan. Karena melayani itu pun kita dimungkinkan karena Kristus yang sudah melayani kita lebih dulu. Nah Bapak Ibu Saudara, ada perjumpaan yang lebih indah lagi nanti satu kali. Yaitu waktu kita berjumpa dengan Tuhan di sorga.
Kita berjumpa dengan dia muka dengan muka. Jadi nanti Tuhan ngobrol langsung ketemu nih. Ditanyain gimana? Apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Kita bisa ceritakan lebih banyak di sana. Karena sekarang, mulai dari sekarang kita tinggal tetap dengan dia. Kita bisa cerita banyak sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tahu, Tuhan melihat perjuangan saudara, melihat kesungguhan hati saudara. Jadi waktu saudara berjumpa dengan dia nanti, waktu kita pulang ke sorga, Tuhan gak banyak tanya. Tapi Tuhan langsung sambut, hai hambaku yang baik dan setia. Ayo masuk, aku kenal kamu. Jangan sampai gak dikenal Tuhan ya, udah di pintu sorga. Sopo ini? Gak kenal aku. Jadi itu satu hal yang perlu menjadi bagian kita ya Bapak Ibu Saudara. Tinggal tetap di dalam Tuhan. Jangan anggap murah atau biasa kesempatan kita bisa bersekutu dengan dia. Kalau kita bisa beribadah yang terbaik dari hati kita buat Tuhan. Karena kita tahu semuanya itu gak ada nilainya, gak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita ketika dia mati di kayu salib. Oleh karena itu mari kita tetap menyatu, tinggal tetap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.